Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini menceritakan tahun kedua hijrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pada tahun kedua hijrah tersebut banyak terjadi perperangan. Di antaranya perang Wadan, Buat, Usyairah, Badrul Ula. Nah, ini perang Badar pertama, Qaratul Qadri. Tetapi semua yang ulun sebutkan tadi tidak terjadi pertempuran. Jadi pada tahun yang kedua itu juga terjadi perang Badar Kubro dan perang Qainuqa beserta perang Sawik. Nah, itu yang jadi terjadi pertempuran. Tapi yang kita bahas pada tatap wajah ini masalah perang Badar Kubro. Nah, ini Badar Kubro. Jadi perang Badar Kubro ini Allah hendak membuktikan bahwasanya ini beda antara orang yang menyembah Allah secara esa, ada yang menyembah Allah tapi mensekutukan dengan sesembahan yang lain, yaitu menyembah berhala juga. Jadi Allah membedakan di sini. Jadi supaya ini menghapus perbuatan-perbuatan musyrik sampai ke akar-akarnya. Jadi sebab-sebab bahwasanya Rasulullah tadi pertama, Sidin menghalangi unta orang Quraisy yang membawa makanan pulang dari negeri Syam. Jadi Rasulullah tadi membawa pasukan sekitar 313 orang. Kemudian ketika orang-orang Quraisy tadi ketika orang Quraisy mengetahui kejadian tadi, Rasulullah menghalang unta mereka dan pasukan mereka, lalu mereka mengirim lagi 950 orang untuk mempertahankan unta tadi, supaya menjaganya tadi, mengirim lagi utusan. Nah, karena ini sudah tahu bahwasanya Nabi akan menghalangi unta-unta mereka yang dikirim beserta pasukan mereka. Jadi mereka menambah kekuatan, memasukkan 950 orang lagi. Jadi untuk mempertahankan unta beserta dagangan mereka. Jadi maka berjalan Rasulullah SAW bersama orang yang mengamani sidin tersebut, terjadi saling perang. Nah, jadi terjadi saling perang. Nah, di sini tadi disebutkan terjadi saling perang tadi sebab ini akibat mulutnya seorang musyrik yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, di situ mulai peperangan karena perangannya kasar, akhlaknya buruk, dan selalu meremehkan orang lain, hina. Nah, jadi Rasulullah tadi bersama 313 orang beserta pasukan unta kaum musyrikin yang ditambah 950 orang tadi. Jadi terjadilah pertempuran yang dahsyat. Kemudian meminta mereka tadi meninggalkan serta mengambil harta mereka. Kemudian diusir mereka dari Madinah bersama istri-istri mereka. Istri-istri orang musyrik tadi mengambil harta dan ternak mereka. Tidak berlalu 1 tahun sehingga mereka meninggal dunia semua. Dan pada pertempuran tadi akhirnya Islam pun memenangkan daripada pertempuran tersebut. Lalu pasukan Nabi Muhammad SAW, pasukan Muslim, merampas, akhirnya menawan hasil daripada sisa perang tersebut. Maka terbunuh dari kaum musyrik itu sebanyak 80 orang. Salah satunya adalah Abu Jahal. Tatkala itu Abu Lahab tidak memasuki medan perang, hanya tinggal di kampung saja.
dan Abu Jahal diutus sebagai komando pimpinan perang. Kemudian ditawan oleh orang Islam, orang-orang musyrik tadi, sebab mereka kalah dalam perang. 70 orang juga. Nah, jadi orang musyrik tadi yang terbunuh 70 orang. Jadi yang ditawan 70 orang, yang terbunuh dari kaum muslimin cuma 14 orang. Padahal pada waktu tersebut kaum muslim itu jumlahnya lebih sedikit daripada kaum musyrik ketika berperang. Sama-sama mereka musyrik menggemakan Allah, menyebut nama Allah. Orang muslim menyebut nama Allah dengan sebutan ahad, karena hanya Allah yang disembah oleh orang muslim. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk mengubur daripada orang musyrik yang terbunuh tadi, serta dan orang-orang muslim juga diperintahkan untuk mengubur. Jadi kembali ke Madinah, ketika mendekati disambut oleh pemuda, anak-anak dengan tepukan terbang. Mungkin tidak sama dengan hal ehwal terbang kita di zaman kita sekarang ala kulli hal. Jadi sambil mendendangkan syair, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Jadi kemudian di situ ada cerita tentang Sa'ad bin Ghaziyah. Ketika perang Badar keluar daripada barisan, Nabi memukul suatu bin Ghaziyah tersebut dengan satu pukulan, memukulnya dengan lembut dengan tongkat, terkena daripada perut seorang Sa'ad bin Ghaziyah. Kemudian Sa'ad bin Ghaziyah berucap kepada Rasulullah, jadi engkau wahai Nabi diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan, izinkan saya untuk membalas perlakuan pian. Nah, banyak heran ketika itu para sahabat yang lainnya, sampai Sayyidina Umar pun marah, engkau penggal kepalamu, Sayyidina Umar. Jadi Nabi membuka baju beliau dan beliau bersabda, balaslah. Maka memeluk Sawat dan mencium perut Nabi Muhammad SAW. Kenapa melakukan ini? Jadi Nabi, jadi Sawat, ulun hendak di akhir hayat ulun supaya kulit ulun dapat bersentuhan dengan kulit tuan wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah mendoakan kebaikan baginya dengan kebaikan, mendoakan bagi Sawat bin Ghaziyah tersebut dengan kebaikan. Nah, jadi di situ tadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun kedua hijrah ini. Kemudian penebusan tawanan Badar. Nah, tawanan yang ditebus oleh kaum musyrik. Nah, jadi di situ terjadi juga di pada tahun kedua hijrah. Kemudian di situ juga ada beberapa macam syariat, yaitu perpindahan kiblat, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat harta, sholat 2 hari raya juga pada tahun kedua bertepatan setelah perang Badar. Selesai perang Badar Kubra. Kalau perang Badar pertama itu tidak terjadi pertempuran. Nah, jadi di situ juga di tahun kedua hijrah kawinnya Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah usia 21 tahun, dan Fatimah itu Sayyidatuna Fatimah berusia 15 tahun. Dan pada tahun itu Rasulullah mencampur Aisyah, membawa Aisyah berkumpul dalam satu keluarga yaitu, dan usia Aisyah ketika itu masih baru 9 tahun. Pada tahun itu juga diwafatkan Ruqayyah daripada putri Rasulullah SAW. Banyak peristiwa pada tahun Badar tersebut. Ada beberapa cerita tentang keanehan yang terjadi di perang Badar. Nabi pun selalu berdoa kepada Allah sambil menatap pasukan muslimin ketika perang Badar. Nabi Muhammad SAW berdoa, bersabda, Allahumma juzli ma wa'atani, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang kau janjikan kepadaku, ya Nabi. Sesungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu. Nah, kemudian
pertempuran semakin berkobar, ketika pertempuran kala itu semakin sengit, Nabi pun berdoa lagi, Allahumma intuhlika hadhil isabatal yaum la ta'budu Allahumma in syi'ta lam tu'badu ba'dal yaumi abadan. Ya Allah, jika pasukan ini hancur hari ini tentu tidak akan disembah lagi ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk disembah untuk selamanya setelah hari ini. Nah, jadi di situ. Kemudian Allah begitu mendalam doa Nabi Muhammad SAW hingga tanpa disadari selendang sidin gugur. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengambil, cukuplah bagi kau Rasulullah, terus memohon kepada Allah. Lalu Allah mewahyukan suatu wahyu di dalam surah Al-Anfal ayat 12. Inni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b. Nah, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang yang kafir. Nah, jadi itu tadi. Kemudian lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dalam surah Al-Anfal juga ayat 9, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, habis itu malaikat turun membantu pasukan perang Badar. Pasukan muslim pada perang Badar, sekejap saja Jibril datang atas gulungan-gulungan debu. Nah, jadi diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, Rasulullah inilah Jibril datang sambil memegang tali kekang kuda, ditunggangnya di atas gulungan-gulungan debu. Nah, kemudian Rasulullah keluar dari pintu tenda, melompat dari sana dengan mengenakan baju besi, seraya membaca ayat sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Surah Al-Qamar ayat 45, golongan itu pasti akan dikalahkan, mereka akan mundur ke belakang dari Nabi. Biar Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah, biar Nabi membaca ayat tersebut yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau memungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy sembari bersabda wajah-wajah yang buruk. Kemudian beliau menaburkan pasir itu ke wajah-wajah mereka sehingga tidak seorang pun musyrik melainkan matanya atau tengkuknya atau mulutnya pasti terkena pasir itu. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, dan bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Nah, dalam surah Al-Anfal ayat 17. Kemudian itu peristiwa tersebut terjadi saling menyerang. Kemudian iblis pun ikut lari pada medan perang tersebut. Setelah melihat apa yang dialami oleh orang musyrik tatkala berhadapan dengan pasukan muslimin yang dibantu para malaikat, maka iblis pun berbentuk Suraqah bin Malik bin Jushum yang semenjak semula memang menyertai pasukan Quraisy. Mereka beranjak untuk melarikan diri dari kancah daripada medan perang. Al-Harits bin Hisham yang melihat gelagatnya itu hendak memegangnya, tentu saja dia mengira iblis itu benar-benar Suraqah. Mau kemana kamu wahai Suraqah? Tanya Al-Harits. Bukankah engkau pernah berkata bahwasanya engkau akan menjadi pendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami? Namun iblis itu memukul dada Al-Harits sehingga membuatnya terjengkang. Kemudian Suraqah menjawab, sesungguhnya aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, siksaan Allah benar-benar pedih. Setelah itu dia lari dan menceburkan dirinya ke laut. Jadi Suraqah tadi, jadi iblis tersebut menyerupai anggota kaum musyrik Quraisy, yaitu yang bernama Suraqah bin Malik bin Jushum. Nah, jadi itu tadi cerita tentang perang Badar tersebut. Mana perang Badar tadi adalah terjadi pada tahun kedua Hijrah. Situ banyak juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dan banyak juga perang-perang terjadi. Ada perperangan yang memang terjadi pertempuran, ada juga perperangan yang memang tidak terjadi pertempuran. Tapi perang Badar Kubro, perang Badar yang kedua atau perang Badar yang terbesar, tetap terlaksana pertempuran tersebut dan kaum muslimin pun memenangkan pertempuran tadi dengan siasat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.